Letak geografis Sri Lanka selalu membuat hubungannya dengan India menjadi sangat istimewa. Selama bertahun-tahun, banyak proyek infrastruktur dalam negeri pada dasarnya diserahkan ke India, atau pendapat India harus diminta sebelum bekerja sama dengan negara lain. Oleh karena itu, dunia luar sering melabeli Sri Lanka sebagai negara bawahan India. Meskipun pernyataan ini terdengar janggal, ada beberapa fakta yang tidak dapat disangkal. Namun, situasi ini tampaknya berubah baru-baru ini. Baru pada awal tahun 2025, Istana Kepresidenan Sri Lanka mengeluarkan pernyataan. Kementerian Energi Sri Lanka dan perusahaan-perusahaan Tiongkok menandatangani perjanjian investasi senilai hingga 61 triliun rupiah. Menurut perjanjian tersebut, perusahaan-perusahaan Tiongkok akan membangun kilang minyak canggih di wilayah Hambantota dengan kapasitas produksi harian sebesar 200.000 barel, yang sebagian besar akan diekspor. Ini adalah investasi asing langsung terbesar dalam sejarah Sri Lanka dan jelas merupakan terobosan besar. Namun, kerjasama ini juga telah memicu reaksi keras dari India. Pihak India dengan cepat menyatakan bahwa ini adalah jebakan utang Tiongkok, dan bahkan memperingatkan bahwa Sri Lanka akan menghadapi krisis ekonomi yang besar. Bagaimanapun, mereka selalu sangat sensitif terhadap kerjasama Sri Lanka dengan Tiongkok. Namun, hal ini juga membuat orang penasaran, mengapa Tiongkok memilih untuk berinvestasi di Sri Lanka. Mengapa India menganggap kerjasama ini sebagai krisis? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Saya yakin banyak yang mengetahui tentang Sri Lanka. Negara ini selalu menjadi tujuan wisata yang terkenal di dunia dengan pemandangan alamnya yang unik dan sumber daya pariwisata yang kaya. Anda mungkin juga belajar tentang Sri Lanka melalui pariwisata. Namun, tahukah Anda bahwa Sri Lanka selalu menjadi kekuatan minyak yang tidak terlalu menarik? Menurut buku tahunan statistik energi dunia, cadangan minyak Sri Lanka berada di peringkat keempat di dunia, kedua setelah Venezuela, Arab Saudi, dan Kanada. Jumlah total minyak bumi yang dapat diperoleh di dunia adalah 1,8 miliar barel, dan cadangan minyak Sri Lanka mencapai 155 miliar barel, yang merupakan hampir 1/10 dari total cadangan dunia. Dari data ini, apakah Anda terkejut dengan sumber daya minyak Sri Lanka? Namun, yang mungkin lebih mengejutkan Anda adalah bahwa meskipun cadangan minyak Sri Lanka melimpah, negara ini selalu dianggap sebagai negara miskin minyak dan sangat bergantung pada impor minyak. Selain itu, pada tahun 2022, Sri Lanka telah jatuh ke dalam krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun, dan cadangan devisanya hampir habis, mengakibatkan 22 juta warga menghadapi kesulitan kekurangan minyak dan listrik, yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Saat itu, Sri Lanka hanya memiliki 4.000 ton cadangan minyak dan gas yang tersisa, hampir tidak cukup untuk satu hari. Akibatnya, pemerintah harus menutup pasokan bahan bakar untuk layanan publik yang tidak penting, energi terbatas pada bus dan kereta api, dan masyarakat hampir tidak bisa membeli minyak. Lebih parahnya lagi, pemadaman listrik nasional berlangsung hingga 13 jam. Apakah Anda terkejut mendengar bahwa sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar keempat di dunia, terjadi kekurangan energi yang begitu serius? Faktanya, meskipun Sri Lanka memiliki cadangan minyak yang melimpah, negara itu tidak memiliki kemampuan untuk menambangnya. Sekalipun memiliki kemampuan untuk menambang, itu masih jauh dari cukup, karena untuk mengembangkan sumber daya minyak, diperlukan rangkaian industri penyulingan petrokimia yang lengkap. Lagi pula, setelah minyak ditambang, minyak itu tidak dapat digunakan atau dijual tanpa penyulingan.
Oleh karena itu, Sri Lanka selalu berharap untuk membangun kilang besar dengan bantuan masyarakat internasional. Namun, karena ekonomi Sri Lanka telah lama berada di ambang kebangkrutan, banyak negara percaya bahwa investasi sebesar itu tidak akan menghasilkan keuntungan sama sekali, sehingga mereka menolak permintaan ini. Namun, Tiongkok tidak mundur karena kesulitan ekonomi Sri Lanka. Sebaliknya, Tiongkok mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan memutuskan untuk berinvestasi dan membantu Sri Lanka membangun kilang ini. Jadi, apa yang terjadi? Menurut penyelidikan saya, pada awal tahun 2025, Istana Kepresidenan Sri Lanka mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Kementerian Energi baru saja menandatangani perjanjian investasi hingga 61 triliun rupiah dengan China National Petroleum Corporation yang menjadi investasi asing langsung terbesar dalam sejarah negara tersebut. Menurut perjanjian antara kedua belah pihak, Tiongkok akan memberikan dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan kilang minyak canggih dengan kapasitas produksi harian sebesar 200.000 barel di dekat pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Sebagai imbalan atas investasi Tiongkok, kerjasama ini akan memberi Tiongkok hak istimewa pertama di pasar energi Sri Lanka dan memungkinkan Tiongkok membangun lebih banyak kilang minyak dan fasilitas pemrosesan terkait lainnya di wilayah Hambantota. Menurut rencana, proyek tersebut akan resmi dimulai pada Juni 2025 dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2027. Beberapa profesional telah menganalisis bahwa dengan investasi Tiongkok dalam pembangunan kilang besar ini, Sri Lanka akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan pasar energi dunia. Bagaimanapun, cadangan minyak Sri Lanka tidak sedikit. Selama kilang besar dibangun, kilang tersebut akan memurnikan dan menjual minyak dalam skala besar, sehingga mendatangkan pendapatan devisa yang cukup besar bagi negara tersebut. Selain itu, beberapa pakar ekonomi menunjukkan bahwa setelah kilang berhasil dibangun, lokasi geografis pelabuhan Hambantota akan menjadi pusat pengisian bahan bakar kapal yang penting, menyediakan pasokan bahan bakar untuk kapal dagang dan kapal penangkap ikan yang lewat. Kapal kargo terutama dari Eropa, Afrika, dan Asia juga akan berlabuh di sini. Namun, perlu dicatat bahwa setelah Sri Lanka mengumumkan proyek kerjasama ini, hal itu memicu reaksi keras dari India. Beberapa media India bahkan mengatakan bahwa investasi ini tidak hanya akan mengancam keamanan strategis Sri Lanka, tetapi juga menjerumuskan Sri Lanka ke dalam krisis utang yang dalam. Jadi mengapa India tidak puas dengan kerjasama Sri Lanka dengan Tiongkok? Faktanya, sebelum ini, pasokan minyak Sri Lanka selalu bergantung terutama pada kerjasama dengan India. Meskipun merupakan kerjasama, proporsi kedua belah pihak masing-masing adalah 9:1, dan situasi duopoli ini telah berlangsung selama 20 tahun. Jelas, India telah menjual minyak melalui Sri Lanka dan menghasilkan banyak uang darinya. Sekarang, dengan partisipasi Tiongkok, pola ini telah menjadi tripartit 3 arah, dan India tidak puas dengan perubahan ini. Pada awal 2019, Sri Lanka telah mengajukan permintaan investasi ke India, berharap untuk membangun kilang besar di daerah Hambantota di selatan negara itu. Kedua belah pihak juga mencapai kesepakatan kerjasama, dan Departemen Energi Oman India akan melaksanakan proyek tersebut dengan total investasi hingga 64 triliun rupiah. Namun, selama proses kerjasama, pihak India mengajukan syarat yang berat, yaitu minyak yang diproduksi kilang harus dipasok ke India terlebih dahulu, dan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus dilakukan dengan rasio 9:1, yang sama persis dengan proporsi minyak yang diimpor. Bagi Sri Lanka saat ini, meskipun sumber daya minyaknya melimpah, mereka tidak pandai menambang dan memurnikan minyak lokal.
Mereka hanya dapat mengandalkan teknologi dan peralatan asing untuk pengembangan dan pemurnian minyak. Ketergantungan ini memungkinkan perusahaan asing memperoleh sebagian besar keuntungan berdasarkan keunggulan teknologi mereka, sementara Sri Lanka sering berada dalam posisi yang lemah dalam pembagian keuntungan dari sumber daya minyak. Ini juga berarti bahwa sulit bagi Sri Lanka untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang sepadan dengan sumber dayanya dari industri minyak. Oleh karena itu, pemerintah Sri Lanka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama dengan India. Menurut pejabat Sri Lanka, sekitar 1.200 hektar lahan yang telah dialokasikan untuk kilang diambil kembali oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk mengubah situasi ini, Sri Lanka mencari kerjasama dari Tiongkok. Jadi mengapa Sri Lanka mencari kerjasama dengan Tiongkok? Meskipun India dan Amerika Serikat telah lama menjadi donor utama bantuan pembangunan Sri Lanka, ketika Sri Lanka dinyatakan bangkrut, banyak negara memberikan tekanan besar kepadanya, mendesak pemerintah Sri Lanka untuk mempercepat persiapan pembayaran utang. Tidak seperti negara-negara ini, Tiongkok telah memperpanjang utang Sri Lanka dan menyediakan bahan bakar, beras, obat-obatan dan kebutuhan lainnya secara gratis, untuk membantu negara tersebut melewati kesulitan. Di sisi lain, Tiongkok telah memberikan bantuan ekonomi berskala besar kepada Sri Lanka sejak 2005. Secara khusus, setelah berakhirnya Perang Saudara Sri Lanka pada tahun 2009, Tiongkok memberikan Sri Lanka dukungan keuangan sebesar 20 triliun rupiah untuk membantunya dalam rekonstruksi pasca perang. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2009 hingga 2015, Tiongkok berinvestasi dalam 70% proyek infrastruktur Sri Lanka. Pada akhir tahun 2017, jumlah total kontrak yang ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok di Sri Lanka telah mencapai 304 triliun rupiah. Selain itu, pada tahun 2023, Tiongkok dan Sri Lanka mencapai kesepakatan kerjasama untuk proyek kilang minyak senilai hingga 74 triliun rupiah. Proyek tersebut diharapkan selesai pada akhir tahun 2026. Setelah beroperasi, kapasitas produksi minyak harian kilang minyak tersebut diharapkan mencapai 250.000 barel dan produksi minyak olahan tahunannya akan mencapai 9 juta ton. Perlu dicatat bahwa proyek ini tidak hanya menciptakan lebih dari 20.000 lapangan kerja dan membantu masyarakat berpenghasilan kecil untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi juga memberikan dukungan teknis yang berharga bagi Sri Lanka. Pada saat yang sama, Tiongkok juga menyediakan teknologi penyulingan minyak bagi Sri Lanka dengan harga yang wajar, yang memungkinkan Sri Lanka memiliki lebih banyak suara dan ruang minat yang lebih besar dalam kerjasama di masa mendatang. Jadi, menurut Anda apakah pilihan Sri Lanka untuk bekerja sama dengan Tiongkok adalah yang terbaik? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.